Selamat pagi, kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Di antaranya ada Kurniasi, Fitri Kurniasi, Siti Nurjanah, dan Umi Kalsum. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Kurniasi F10511811044. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian. Kepribadian seseorang tidak persis sama dengan kepribadian orang lain. Dengan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang, dia dapat memikat orang lain. Orang menjadi simpati padanya. Orang tertarik dengan pembicaraannya. Orang terkesima olehnya. Wirausahawan yang memiliki kepribadian seperti ini seringkali berhasil dalam menjalankan usahanya. Ada pula wirausahawan yang secara fisik tidak meyakinkan, tidak menarik, tetapi setelah mengobrol atau lobby, rasanya tersimpan suatu daya tarik, sehingga calon relasi tadi makin tertarik, akhirnya menjurus ke arah hubungan lebih dekat dan saling memberi harapan. Kepribadian merupakan keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi atau diperoleh yang khas pada seseorang yang membuatnya unik. Mengenai bagian mana dari kepribadian yang diwarisi dan bagian mana yang diperoleh akan dibahas pada bagian selanjutnya. Sultan Takdir Alis Jahbana mencoba membedakan pengertian personality dengan pengertian individu dan person. Perkataan individu berasal dari individu, dalam bahasa Latin itu sama dengan atomon, yang diartikan sebagai indivisible entity, the living organism, neutrality as unit. Jadi individu itu merupakan hal yang hidup, suatu organisme yang bulat dan utuh sebagai suatu kesatuan. Person berasal dari persona, yaitu theatrical mask atau merupakan topeng seperti orang main di panggung. Jadi person ialah person behind the mask atau orang yang di belakang topeng. Sebagai kesimpulan tentang rumusan personality ini, personality is the total of human mind. Mind di sini diartikan sebagai keseluruhan karakteristik dari diri seseorang. Bisa berbentuk pikiran, perasaan, kata hati, berupa temperamen, watak, atau karakter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Kurniasi, NIM F1051181023. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai kepribadian yang produktif. Seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki kepribadian yang produktif. Produktif ialah kegiatan yang menimbulkan atau meningkatkan kegunaan, atau biasa kita sebut dengan utility. Nah, ada 4 macam utility. Yang pertama ada utility of flesh, kegunaan tempat. Misalnya beras diangkut dari desa ke kota, maka nilainya bertambah. Contoh lainnya yaitu kursi di ruang kuliah berantakan. Lalu kita susun rapi, maka di sini ada nilai kegunaannya bertambah. Nah, ini disebut dengan flash utility. Yang kedua ada utility of time, kegunaan waktu. Misalnya bahan makanan disimpan untuk menghadapi musim paceklik. Nah, ini ada nilai kegunaan waktu. Yang ketiga ada utility of form, kegunaan bentuk. Misalnya karet mentah diubah bentuk menjadi ban mobil, maka di sini ada kegunaan bentuknya. Yang keempat ada utility of ownership or possession, kegunaan kepemilikan. Misalnya kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli, maka di sini ada nilai kegunaan kepemilikan. Jadi segala bentuk kegiatan yang meningkatkan kegunaan suatu benda maka disebut dengan produktif. Sini ada pernyataan menurut Gilmore,
Gilmore menyatakan bahwa pribadi yang produktif atau productive version ialah individu yang menghasilkan kontribusi bermanfaat bagi lingkungannya. Seorang wirausaha selalu memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya, antara lain menampung tenaga kerja, memberi sumbangan sosial, menjaga kebersihan, bergaul dengan sesama, serta memiliki perasaan tanggung jawab tinggi terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya yaitu ada 2 dimensi pokok dari social responsibility. Yang pertama ada skill of social interactive, yaitu adanya keterampilan berinteraksi dalam masyarakat. Salah satunya ada quality of spontaneity, yang kedua ada friendliness, yang ketiga ada tolerance, yang keempat ada open relationship. Nah, poin yang kedua yaitu ada value structure, memiliki struktur nilai. Salah satunya ada depth empathy, ada concern fairness. Nah, seorang wirausaha memiliki tanggung jawab yang sosial. Nah, untuk itu ia harus senang berinteraksi, bergaul sesama, kemudian juga toleransi, terbuka sesama teman. Dia juga harus memiliki rasa empati, serta menolong orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Nah, selanjutnya yaitu, apakah semua orang itu sama produktifnya? Jawabannya, tidak semua orang sama produktifnya. Umumnya ada variasi. Salah satunya yaitu ada produktif tinggi, ada produktif rata-rata, kemudian ada produktif rendah. Jadi, pribadi produktif rendah adalah orang yang secara emosional dan mentalnya itu cacat dan sangat tergantung kepada orang lain. Jadi, pribadi yang produktif itu ialah seseorang yang memberikan kontribusi kepada lingkungannya. Dia imajinatif dan inovatif, bertanggung jawab dan responsif dalam berhubungan dengan orang lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nurjana dengan NIM F10511811032 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya adalah ciri pribadi yang matang. Seseorang yang produktif ini adalah individu yang matang atau maturity. Matang di sini bukan berarti dewasa secara fisik, tetapi lebih banyak mengandung aspek psikologis. Jadi bukan dilihat dari tubuhnya, bukan dilihat dari tingginya, atau perubahan fisik yang terjadi pada seseorang, tapi aspek psikologis dari seseorang. Ciri-ciri pribadi yang matang itu, yang pertama, tidak banyak tergantung pada orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, objektif dan kritis, tidak asal terima isu begitu saja. Jadi dikoreksi dulu, ditelaah dulu sebelum menerima suatu isu. Selanjutnya, emosinya stabil. Sociability artinya dalam lingkungan yang cocok dia akan tampil ke depan, dalam lingkungan yang tidak cocok ia akan jaga jarak. Yang terakhir itu keyakinan agama. Yang terakhir ini adalah aspek paling tinggi dalam jenjang kematangan yang dicapai seseorang, yaitu pengakuan akan pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena ada pribadi yang produktif, maka ada pribadi non-produktif. Ciri pribadi non-produktif yang pertama itu adalah pribadi yang hanya senang mendengar saja. Dia mendengar yang baik, tidak pernah mengemukakan ide, dia tidak bisa mengatakan tidak. Dia lebih senang mengatakan ya, selalu iya, iya, dan iya. Selanjutnya, dia lebih senang mengeksploitasi orang lain untuk keuntungan pribadinya. Dia lebih senang menyimpan segala macam informasi, tidak pernah ia keluarkan kembali untuk dibagi kepada orang lain. Sifatnya sentimental, suka merenung masa lalu. Dia banyak mengetahui segala sesuatu, tetapi tidak bisa mengungkapkan buah pikirannya. Dia suka memasarkan pribadinya dengan memperoleh imbalan atau balas jasa atau honor. Dan yang terakhir, self-esteemnya goyang. Dia lebih senang mengikuti anggapan orang lain terhadapnya. Jadi self-esteemnya itu belum terlalu kuat.
Tipe pribadi non-produktif ini adalah pribadi yang immaturity atau belum matang. Pribadi yang belum matang mempunyai ciri-ciri lebih bersikap pasif, selanjutnya ketergantungan kepada orang lain, tidak punya pandangan ke depan, posisinya selalu di bawah, dan kurang menghargai dirinya, kurang mencintai dirinya. Pada intinya, seseorang tidak akan bisa mencintai orang lain apabila ia tidak respect atau menghargai dan tidak mencintai dirinya sendiri. Titik konsep cinta yang dikemukakan di sini ialah konsep cinta yang disebut erotic love, maternal love, the feeling of human solidarity, and also self-love. Jelas tipe pribadi yang non-produktif ini bukan tipe seorang wirausaha. Pribadi wirausaha adalah mutlak tipe pribadi produktif. Pembahasan selanjutnya itu tentang temperamen. What is temperament? Istilah temperamen menunjukkan cara bereaksi atau bertingkah laku yang bersifat tetap, sedangkan istilah watak dibentuk oleh pengalaman-pengalaman semasa kanak-kanak dan dapat berubah pada batas-batas tertentu karena diperolehnya pengalaman-pengalaman baru. Nah, jadi temperamen ini lebih panjang dan lebih permanen daripada watak. Ada beberapa macam temperamen. Hippocrates mengemukakan ada 4 macam temperamen. Yang pertama itu choleric, yang kedua sanguine, yang ketiga melancholic, dan yang terakhir yaitu phlegmatic. Yang pertama, koleris dalam bahasa Indonesianya itu disimbolkan dengan api, panas, cepat, dan kuat. Istilah dari koleris ini juga bisa disebut dengan easily angered, mudah marah. Yang kedua itu adalah sanguine atau sanguinis. Sanguinis disimbolkan dengan udara, panas dan lembab, cepat dan lemah. Istilah lain dari sanguinis yaitu overestimate. Tipe yang ketiga yaitu melancholic atau biasa kita sebut dengan melankolis. Disimbolkan dengan bumi, dingin, kering, lemah dan kuat, dan pendiam. Istilah lain untuk menyebut ini yaitu depressed atau pendiam. Tipe yang terakhir yaitu phlegmatic atau pragmatis. Disimbolkan dengan air, dingin, lembab, dan lemah. Istilah lain juga bisa disebut dengan too slow. Temperamen ini menunjukkan pada cara bereaksi yang bersifat tetap dan tidak berubah. Titik temperamen ini akan diimbangi oleh watak, yaitu suatu pola tingkah laku yang khas yang terdapat pada seseorang. Berbagai bentuk temperamen di atas tidak boleh didekatkan ini jelek, itu bagus. Temperamen ini akan diimbangi oleh watak. Seseorang bertemperamen kolerik bereaksinya sangat cepat. Bila ia berwatak produktif dan pecinta keadilan, maka ia akan mencintai dan berlaku adil. Tetapi bila wataknya sangat sadis, maka ia cepat menanganinya dan merusak. Nah, jadi tiap tipe temperamen itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan tidak bisa dijudge bahwa tipe ini lebih jelek daripada tipe yang kedua dan semacamnya. Nah, temperamen itu tidak boleh didekatkan dengan istilah jelek karena ada pengimbang dari temperamen itu yaitu watak. Temperamen itu lebih long, lebih berjangka panjang dan permanen, sedangkan watak itu adalah sebuah siklus yang digunakan untuk menetralisir temperamen itu sendiri, mengimbangi temperamen. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya Umi Kalsum akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu watak. Menurut ahli psikologi behavioristik, sifat-sifat watak dapat disamakan dengan sifat tingkah laku atau behavior. Sedangkan menurut sosiopsikologis, manusia selalu berhubungan dengan sesamanya, berhubungan dengan alam, dan berhubungan dengan dirinya sendiri. Cara manusia berhubungan itu bermacam-macam, senang, marah, kasihan, benci, sayang, cinta, bekerja sama, bersaing, dan sebagainya.
Dengan segala cara berhubungan itu, manusia berusaha menyesuaikan diri, mencoba berorientasi dengan sesama, dengan alam, bahkan dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa inti dari watak ialah orientasi. Seorang wirausahawan yang sukses, sebagai salah satu kuncinya, ia harus mempunyai kepribadian yang menarik. Dengan melihat adanya kekurangan yang terdapat pada dirinya, ia harus berusaha belajar dari sesama manusia atau lingkungannya. Bakat seorang wirausaha akan bertambah dan berkembang berkat pengetahuan, pengalaman yang diperoleh dari hasil interaksi dengan lingkungan. Adapun faktor-faktor yang dapat dipelajari untuk mengembangkan bakat yang kita miliki diantaranya pikiran, perasaan, pertimbangan, dan sikap. Dengan cara mengasah pikiran, diharapkan daya ingat menjadi tajam dan kreatif, berwujud menjadi cepat berpikir, sistematis, dan terarah pada tujuan, di samping terbukanya kemungkinan bertambahnya pengetahuan. Perasaan akan berkembang menjadi lapang dan leluasa, memiliki jiwa besar, sehingga tumbuh daya energi yang agresif, berani, sabar, dan penuh perhitungan dalam menguji perasaan orang lain. Setiap wirausaha harus dapat memberikan keterangan-keterangan kepada relasi dengan jelas dan menarik. Setiap kata dan kalimatnya harus meyakinkan dan setiap keberatan atau keraguan orang lain harus dapat dijawab dengan cepat dan memuaskan. Memang seorang wirausaha itu perlu mempunyai kecakapan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan ke arah proses lancarnya pembicaraan. Sikap yang serius dibubuhi dengan humor pada tempatnya, maka seorang wirausaha sudah menempatkan dirinya untuk mendapatkan perhatian. Pada saat-saat menentukan, ia harus dapat mengambil keputusan yang matang, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat memuaskan kedua belah pihak, dan hubungan dengan relasi akan semakin harmonis. Dengan demikian, wirausaha dapat membuka hati dan pikirannya lebar-lebar dalam menerima tambahan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan, sehingga membentuk pribadi yang betul-betul teruji dan menyenangkan.